Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Ya, thank you so much masih subscribe ke channel ini walaupun saya uploadnya lama banget. Tapi saya janji ini semua videonya berkualitas, hopefully. Obviously dari judulnya kita bakal nge-review produk lagi, one brand review. Dan hari ini adalah giliran dari brand lokal yang bernama Lux Crime. I suppose lu pada udah familiar banget ya sama Lux Crime. Kayaknya sih kebanyakan orang lebih familiar dengan Lux Crime semenjak mereka rebranding di akhir tahun 2019 kali ya. But gue ingetnya Lux Crime itu saat pertama kali mereka keluar banget, maybe tahun 2017 atau 2016. Mereka itu adalah brand body care atau enggak skincare. Pertama kali gue aware sama Lux Crime itu adalah saat mereka masih ngeluarin produk body scrubnya ya. You know, pada zaman itu tuh coffee body scrub lagi ngehits banget. Sekarang kayaknya mungkin masih banyak yang pakai tapi nggak terlalu sekali ya. Gue kenalnya sama mereka itu brand body care. Oke, setelah itu mereka juga ngeluarin eyeshadow palette yang kayaknya sekarang udah nggak diproduksi lagi. Baru akhirnya maybe sekitar 2019 akhir mereka ngeluarin lipstick dengan packaging baru ya, dimana warna brandnya itu berubah menjadi warna kehijauan seperti ini yang lu probably udah familiar with. Kayaknya sih lip creamnya dulu ya sebelum pensil alisnya. Ya, I could be wrong, tapi kayaknya sih lip creamnya dulu deh. Setelah mereka mulai rebranding, ngubah packaging, ngubah warna brandnya, makin banyak lah produk makeup yang keluar. Ini semua gua punya, kayaknya bisa lah kita full face. Oke, eye makeup ada, complexion ada. Kecuali emang belum ada concealer sama belum ada eyeshadow terbaru. Eyeshadow dulu ada, tapi kan udah nggak diproduksi lagi ya cuy, jadi nggak termasuk. Jadi yang baru-baru keluar aja dari akhir tahun 2019, oke, atau enggak 2020. Jadi di video ini sambil gua make upan aplikasikan produknya, sambil juga gua review, gue kasih tau pendapat gue tentang produk-produk mereka ini ya. Muka gue udah gue pakai sunscreen ya, makanya kelihatan ashy seperti biasa. Sunscreennya apa? Anessa si UV Milk ini, buat tahu ini pasti selalu bagus di semua makeup, jadi pakai yang aman aja. Lux Crime, oke, kalau misalnya kadang gue bilang Lux Crime, ya udah lah, lo ngerti maksud gue. Yang pertama bakal kita pakai adalah primernya yang namanya itu Perfect Canvas Primer. Oke, mereka kalau nggak salah punya dua versi ya, versi yang mungkin hydrating sama yang mattifying. Gue beli yang mattifying poreless primer. Mereka juga sebenarnya berapa produk ini udah pernah sempet mereka kirimin gitu dari 2 tahun yang lalu ya, tapi udah gue kasih ke orang lain gitu, atau enggak sudah saya pre-love, jadi gue beli lagi. Gue beli yang mattifying poreless primer. Kenapa? Karena kulit saya oily. Kalau misalnya lu sering nonton channel ini, lu tau lah pendapat gue soal primer. Oke, yes, primer bekerja untuk memperindah dan memperhalus complexion lo. Oke, however, gue selalu ngerasa primer itu nggak terlalu bekerja untuk menahan makeup gue. In the end of the day, yang menentukan ketahanan makeup lo itu is always the complexion product like foundation, concealer, dan bedaknya itu aja. Oke, primer bisa at least untuk sementara mengecilkan penampakan pori-pori lo gitu, tapi akhirnya kalau udah bergabung dengan minyak tetap kelihatan lagi. My opinion still the same for all the primer in this world. Yes, dia memperbagus hasil akhir dari makeup lo, tapi tidak menahan makeup tersebut. Oke, lu bisa pakai primer terbaik dunia ini, tapi kalau misalnya akhirnya complexionnya nggak tahan lama, ya nggak bakal tahan lama juga cuy. Kualitas dari produk complexionnya itu yang sangatlah berpengaruh for me. Gue bakal aplikasiin si primer ini pakai sponge aja. I just wanna make sure my sunscreen itu nggak bergerak. I know banyak berapa kali lu pada yang kirimin gue video, oh ini sunscreen nggak bakal bergerak kalau misalnya udah pakai primer. Let me be, biarkanlah gue di jalan aman gue ini tidak mengganggu hidup lu kan. Batu ya sih. So my review untuk si Lux Crime Perfect Canvas Primer Mattifying Poreless Primer ini, yes, it does help untuk ngebuat base lu jauh lebih matte. Oke, dimana your pori-pori nggak terlalu kelihatan besar seperti itu ya. Dia kayak ngebuat your complexion jauh lebih halus tapi nggak terlalu silikoni, you know, nggak terlalu kayak apa ya bahasanya, silikoni, kering-kering velvet gitu, nggak seperti itu. Gue nggak yakin apakah gue bisa lihat perbedaannya, karena ini finish yang Anessa udah berikan, sunscreennya Anessa ini udah berikan, dimana yes, it gives me a matte canvas, oke, untuk complexion gue. Itulah alasannya kenapa saya merasa saya tidak butuh primer. Nah, untuk produk Lux Crime selanjutnya, the complexion. Mereka belum punya concealer ya, jadi gue bakal pakai concealernya si SK dulu. Ini peach corrector, oke, jadi bakal gue pakai di bagian area bawah mata aja untuk menutupi kegelapan yang berlebih di area bawah mata. Oke, baru setelah itu lanjut ke cushionnya yang ini. Ini gue muka gue berasa ashy banget, berasa abu-abu banget sekarang. Kayak gue agak berlebihan pakai sunscreennya today. Peach corrector dari SK ini amazing by the way ya, I have to tell you. Somehow di warna kulit yang
kuning langsat, sawo matang, itu cocok banget. Gue mau kasih lihat ya, bentar. Gue mau kasih tunjuk lu karena sebenarnya gue udah punya produk ini lumayan lama, tapi baru gue coba-coba itu sekarang. Dan lo kayak ternetralisasi gitu, warna gelap-gelap ya kan. Si SK Peach Corrector ini amazing. Produk Lux Creme selanjutnya yang bakal gue review adalah cushion mereka yang namanya itu Second Skin Luminous Cushion. Oke, ini udah keluar tahun 2020 akhir ya kayaknya, tapi pernah gue review di cushion lokal gitu tahun 2021 awal, jadi udah setahunan gue review. Warna yang gue pakai warna cashew by the way ya. Mereka namain cushion ini itu second skin, dan in my head kalau misalnya ada yang bilang second skin itu ya berarti dia finishnya lebih ke natural glowy instead of velvet, sedangkan ini tuh emang finishnya lebih ke velvet satin gitulah. It's very mattifying. Itu dia hal pertama kali bakal gue bilang untuk cushion ini, it's not second skin, definitely not, at least bukan buat standar gue ya, karena second skin lebih ke natural glow, you know what I mean. Cushion yang kasih gue second skin itu like si Copy Paste something cushion ya, dimana beneran kayak nggak pakai cushion kalau misalnya lu pakai itu lebih tipis, sedangkan ini finishnya lebih ke demi matte, velvet, pokoknya satin finish seperti itu. Either saat gue pakai sunscreen yang lebih matte atau enggak sunscreen yang lebih glowy, hasilnya tetap lebih ke velvet. Sampai sekarang untuk Second Skin Luminous Cushion ini shade range-nya masih ada 5 ya from Lux Creme. Jadi very disappointing, I didn't see any upgrade untuk shade range-nya mereka. Sama juga kayak powder foundation-nya, but I'll talk about it later. But I would say warna cashew ini lumayan matches me pretty well ya, dimana dia nggak terlalu kuning, nggak terlalu pink, okay, so it's a good neutral color. Untuk coverage dari si cushion ini dia lebih ke medium coverage. Jadi kalau misalnya lu punya kayak bekas jerawat yang lumayan gelap gitu atau nggak hyperpigmentation, bakal sangatlah gue sarankan untuk tetap pakai concealer, karena tidak cukup kayak berapa kali gitu gue tiban tetap aja masih kelihatan my hyperpigmentation. Jadi emang lebih ke light to medium coverage. Kalau misalnya lu suka sama si Makeover Demi Matte Cover Cushion, I think ini pun tipe-tipe finish yang bakal lu suka juga, dimana it's a demi matte finish lah. It's like matte finish yang nggak terlalu kering atau nggak powdery gitu finishnya. Kasih lihat penampakannya gimana, how it looks on my skin. Oke, sebenarnya my skin ini sekarang lagi di kondisi yang lumayan baik ya sis, dimana nggak terlalu banyak jerawat, walaupun sini ini jerawat tuh ada yang nggak cocok berarti. Ini dia hyperpigmentation masih kelihatan walaupun udah berkali-kali gue tiban gitu kan. Tapi ya finishnya lebih ke velvet, satin, matte finish. Oke, bukan second skin, at least not in my opinion, it's not second skin. Jadi ini dia. So I must say honestly untuk cushionnya ini I'm not really a fan of, for the reason dimana ini cushion tidak terlalu tahan lama. Oke, gampang banget kelihatan cakey-nya setelah let's say 3 jaman mulai muncul kayak tekstur dari cushionnya sendiri itu, dan dia juga gampang banget hilang di bawah masker, jadi lumayan mengecewakan. Oke, si Second Skin Luminous Cushion ini it is ringan, nggak berasa berat, cuma penampakannya itu aja yang sangatlah cakey throughout the day. That's why I'm not really a fan of this cushion. Oke, ya masih sama lah kayak review gua tahun lalu, tetap not my favorite. Coveragenya again kurang, finishnya not so bad. Masalahnya dia udah matte dan velvet finish seperti ini, tidak tahan lama dan terlalu bertekstur lagi, jadi akhirnya ngebuat gue males banget pakai si dia. Now is the bedak. Oke, kayaknya baru bulan lalu si Lux Creme ini akhirnya ngeluarin bedak tabur pertama mereka yang namanya Second Skin Loose Powder. Oke, jadi sama lah namanya kayak si cushionnya ini Second Skin Luminous Cushion, ini Second Skin Loose Powder. Sebenarnya ada 3 warna. Oke, pertama itu adalah warna translucent, yang kedua itu banana, dan yang ketiga translucent D. I'm not sure how I feel about it. Because ini alasannya adalah karena sometimes it looks good, sometimes it doesn't look good. Sometimes dia kelihatannya halus and bagus aja gitu. Sometimes it looks like it's patchy dan gak menyatu dan sangatlah kering. Ini bedak tabur udah sering gue pakai semenjak mereka keluar ya, tapi I'm still not sure how I feel about it. Packagingnya mereka seperti ini ya, warna hijau, dan untuk bedak taburnya ada kaca di sini. Maybe it's useful for some people
Buat gue ini sangatlah mengesalkan. Kenapa? Karena gue tipe yang suka taruh bedak tabur itu ditutupnya baru setelah itu gue ambil. Personally gue nggak terlalu suka untuk langsung ngambil bedak taburnya di sini karena somehow gue selalu merasa kurang aja dan gue nggak tahu takarannya itu bagaimana. But I suppose it's very useful untuk lo touch up, tapi buat gue jadi kayak ini masa gue taruh di atas kaca sih. Gue bakal pakai warna banana ya di bagian tengah wajah gue dulu. Oke, baru setelah itu bakal lanjut pakai translucent deep di bagian luar. Tuh kan? Kemarin gua pakai ini bagus, hari ini kenapa dia patchy? Kenapa dia bertekstur gitu ya? It's very inconsistent. Bagi gue yang udah nyobain banyak banget makeup produk ya, produk itu bisa gue bilang bagus kalau dia bisa bekerja ke semua produk. Oke, dimana konsisten hasilnya selalu bagus, gak perlu harus pakai produk mereka, harus pakai kayak begini begitu. Itu menurut gue agak jadi bikin ribet ya. Masalahnya ini gue udah pakai complexion mereka loh, tapi kayak kemarin itu oke, sekarang kok begini kelihatannya. Semua loose powder yang berjaring-jaring gini gue selalu taruh di ini kok, ditutupnya. Jadi kayak ini bukan, gue nggak tahu ini bisa dibilang kesalahan packaging mereka juga, karena semua brand lokal sekarang kayak packagingnya seperti itu ya, dimana pakai jaring-jaring seperti ini menyusahkan hidup gue sebenarnya. Betul lah. But I would say untuk warna si banana ini I do like it. Dia nggak terlalu berasa kekuningan ya, tapi it's still pretty much yellow, jadi kayak sedikit memberikan brightening effect untuk bagian tengah wajah lu kan. I would say untuk warna-warna kulit kuning langsat atau enggak sawo matang gitu, ini pretty safe lah si banana ini untuk dipakai all over the place. Apalagi kan loose powder dia coveragenya nggak terlalu tinggi gitu kan. Basically tugasnya hanya untuk ngeset your complexion product, your concealer atau enggak your cushion foundation. Gue nggak bakal bisa bilang si loose powder ini jelek, oke? Karena it's not. Gue nggak ngelihat kayak muka gue aneh gitu, patchy or gimana gitu. But I would say dia tidak elevate, tidak memperhalus my complexion. Jadi gunanya hanya untuk ngeset aja. Ini translucent deep gue pakai di area luar ya. Jadi untuk si second skin loose powder dari Lux Crime ini, dia kayaknya works best untuk complexion, misalnya kayak foundation atau enggak cushion yang lebih mempunyai hydrating finish dibanding matte finish. Karena ini gue pakai di base yang matte gitu gak terlalu bagus kelihatannya, ngebuat my skin berasa sangatlah kering. Oke, I know I am oily, tapi I still don't want that kering looking, that dry looking skin. I don't want it. Yang agak mengagetkan ya, karena untuk cushionnya ini namanya udah sama, jadi jelas harusnya ini menjadi bestie, tapi ternyata di kulit gua mereka tidak bestie. Nah, untuk bedak Lux Crime yang lainnya, yaitu adalah si ini Blur and Cover Two-Way Cake. I'm pretty sure lu pada udah tahu karena ini adalah produk bestseller mereka. Dan I have to tell you, kalau si Blur and Cover Two-Way Cake dari Lux Crime ini adalah produk yang sangatlah mengecewakan for me. Okay, I'm very disappointed in this product, in the brand mostly ya. Sebenarnya lebih ke brandnya gue lumayan kecewa untuk produk ini. I'm gonna tell you why. Ini si Blur and Cover Two-Way Cake ini keluar tahun 2020 awal ya, atau enggak pertengahan gitu. Dan sekarang udah tahun 2022, which means ini produk udah keluar selama 2 tahun. Shade-nya masih baru ada 3 gitu loh. It's disappointing. Kenapa? Karena ini adalah produk yang sangat disukai dari brand mereka gitu loh. Ini adalah produk bestseller mereka. I just cannot understand why lu masih belum bisa nambahin shade range-nya gitu loh. It's not like ini produk yang dilupakan orang-orang. Ini produk yang masih banyak ditanya ke gue reviewnya gimana, bagus nggak kak? And yes, it is bagus. Ini kualitasnya oke banget, bagus dipakai tanpa foundation, pakai foundation pun masih kelihatan natural dan gak cakey, oke. But sayangnya ini masih 3 cuy. Gak ada alasan lu untuk gak menambah shade range dari bedak ini ya. Ini produk udah sempet viral gitu kan, masih banyak yang suka dan again kualitasnya sangatlah bagus, tapi tetap cuman 3 warna aja yang lu punya sampai sekarang, dan juga warna tergelapnya itu adalah warna kulit gue. Itu lebih kecewaan gue ke brandnya ya. So emang selama 2 tahun belakangan ini, kalau misalnya gue ngelihat ada produk complexion yang baru keluar, gue usually bakal kasih waktu atau enggak at least nungguin aja gitu, ngelihat mereka ke depannya gimana, apakah mereka bakal nambahin shade range-nya gitu atau enggak mereka bakal improve. Selama 2 tahun terakhir, you know, there's been a lot of major improvement when it comes to shade range dan inclusivity in brand lokal. Oke, jadi nggak cuma 3 doang warna untuk produk complexion-nya, sekarang udah ada 5, 6, 8, 12 gitu kan. There's a very major improvement, dimana dulu itu kita harus terima aja kalau satu brand itu cuma keluarin 3 warna doang. Dari why sekarang kalau misalnya ada produk makeup yang baru banget launch, gue
bakal tungguin aja dulu, lihat mereka upgrade-nya gimana, improve-nya ke depan bagaimana. Usually kebanyakan mereka bakal mulai nambah, oke? But this one does not. Si Lux Crime choose not to. Semua brand yang tahu kalau produk mereka itu mulai menjadi best seller itu selalu nambahin shade trees-nya, sedangkan mereka itu enggak. Speaking of quality, untuk si Blur and Cover 2 Cake ini, yes, it is really good. Bagus banget dia dipakai untuk daily, oke, tanpa lu pakai foundation itu cukup banget ngecover ya. In fact, di bawah foundation pun nggak berasa cakey sama sekali. So I do like the quality. Gue suka banget sama quality ya. Ini bakal gue pakai si custard deh. Itulah juga kenapa dari tahun 2021 gue udah males banget ngeracunin lu pada untuk produknya si 2 Lux Crime ini, karena like it's kinda obvious lu nggak peduli soal inclusivity in your makeup brand. Karena udah 2 tahun ya sis, ini masih belum ada improvementnya, masih ada 3, really. Warna tergelap lu itu ini, opera, ini, gitu loh. Gimana sih? It's like at this point lebih baik gue memberikan dukungan kepada brand yang emang peduli soal inclusivity dan mau memberikan ruang untuk semua warna kulit di brand mereka. Because at this point for me, saat lu nggak menyediakan shade range, lu nggak menjadi inklusif di brand lo, social media, campaign, itu menunjukkan kalau lu tidak memberikan ruang untuk kita yang kulitnya gelap membeli brand lu, gitu loh, membeli produk-produk lu. Because at this point, why would I support brand yang doesn't support me? Ya gitu aja. Dibanding gue berusaha masuk nih ke brand lu gitu, di saat lu nggak punya ruang buat gue, ngerti nggak? So itu dia review gue untuk si Blur and Cover 2 Cake. It's good, tapi aku males jadinya. Oke, sekarang kita ke mata dulu ya sih, sebelum lanjut complexion produk lainnya kayak blush, bronzer. Untuk produk alis, si Lux Crime itu punya eyebrow pencil ya. Produk alis dari si Lux Crime ini, I would say adalah produk alis yang lumayan sering gue pakai ya, especially si On Fleek Brow Cara ini, karena emang my friends, dia long lasting banget. Gue bakal pakai brow caranya dulu aja ya. Gue mau kasih tunjuk gimana kelihatannya kalau misalnya lu nggak pakai pensil alis gitu loh. Ini itu brow mascara yang nggak bergerak. Alright, kayak dia stay on, tidak smudging, tahan lama, and that's why I love it. It's like if I know I want my brow to be very very long lasting, inilah eyebrow mascara yang bakal gue pakai. Oke, si On Fleek Brow Mascara dari Lux Crime. Karena beneran tidak kemana-mana tuh, tidak smudging, oke, tidak memudar throughout the day. So, untuk si On Fleek Brow Cara, I love it, I like it, I highly recommend this. Apalagi mereka juga punya yang clear gitu, yang bersih tanpa ada warnanya. Kalau misalnya lu nggak terlalu suka eyebrow mascara yang berwarna karena terlalu berlebihan, lu bisa pilih yang warna clear. So I love it. Nah sekarang untuk pensil alisnya, bisa gue bilang a bit dangerous in a sense. Like ini lumayan pigmented, oke. Buat lu pada yang mungkin belum terlalu pinter untuk ngebuat alis gitu kan, which I don't know siapa sih sekarang nggak bisa buat alis. Kayaknya orang rata-rata udah at least bisa buat alis. Ada kemungkinan mungkin lu bakal nggak sengaja ketebelan gitu alis lo. But setidaknya buat gua, I do like it, I find it enjoyable ngebuat ini jadi cepet banget untuk dipakai ya. Jadi untuk pensil alisnya, buat gue sendiri tidak masalah, walaupun agak sedikit ringkih. Ini packagingnya berkali-kali nih gue udah pakai lama banget kan, lebih dari setahun gitu, selalu pakai, selalu ganti lagi yang baru. Apa yang selalu terjadi adalah spulinya itu selalu patah. Nih lihat nih, ini berkali-kali gue alamin untuk spulinya pensil alisnya Lux Crime selalu seperti ini, dimana dia ringkih banget, sekali jatuh langsung patah gitu kan. So iya, perlu diimprove kali ya untuk packagingnya ya kak. But overall untuk produk alisnya ini I love them. Gue kayak bakal lebih rekomendasiin untuk brow mascaranya aja, karena emang ngebuat alis lo bener-bener tahan lama. I love it. Alright, karena mereka belum ada eyeshadow, eye product, I don't think they have. Kemarin sempat gue cek kan Shopee-nya gitu, belum ada, jadi bakal lanjut ke bronzer dan juga ke blush. Untuk produk bronzer mereka punya yang namanya ini Warm It Up Bronzer. Kayaknya sekarang baru ada 2 shade aja. Shade yang gue pakai itu Chocolate Pretzel. Nah ini lumayan baru gue pakai, dan seperti namanya, it is a bronzer. I know beberapa orang, gue pun terkadang seperti itu, suka pakai bronzer sebagai contour juga. Tapi untuk warna yang seperti ini, dimana dia lebih ke warm tone color, emang jauh lebih cocok menjadi bronzer. Perbedaan bronzer dan contour itu, bronzer adalah untuk ngebuat wajah lo itu lebih anget dan berdimensi. Jadi iya, bisa sih dipakai untuk contour if you really want to, tapi warnanya aja kayak kurang bagus menurut gue buat contour. Buat contour tuh bagusnya lebih ke neutral color, sedangkan warna bronzer itu lebih ke warna yang warm, lebih anget-anget gitu loh. Jadi lu pakainya di perimeter luar kayak gini nih,
nggak sedetail saat lu ngekontor. Kalau ngekontor itu kan lebih detail, harus bener-bener di bagian yang apa, ya bener-bener ada bayangannya. Sedangkan sini tuh kayak lebih di atas pipi sini kayak gitu tuh, di bagian luar jidat seperti ini kan. Just from my observation, kayak bronzer itu bukan produk yang terlalu diminati ya di Indonesia. Jadi makanya biasanya mereka jadikan sebagai contour. Jadi gue bakal pakai ini sebagai produk contour gue juga ya di bagian hidung. Untuk kualitasnya si Warm Up bronzer ini saya suka, but then again still paling warna kulit gua doang yang bisa pakai si warna coklat pretzel ini. Ini kan warna lebih gelapnya ya dibanding yang satu lagi gitu. Warna lebih gelap pada gue kayaknya bedak ini mah. Satunya kontur yang gue lihat bisa dipakai sama kulit gelap itu cuma punya si something doang, yang Mistress, you know, yang Egg 3D kontur itu. Ini teknik yang gue ikutin dari Bang Chan. Gue selalu ngeliat si Bang Chan itu kalau di kontur hidungnya tuh kayak gini. Oke, dimana dia disambungin dari sini gitu kan, yang akhirnya ngebuat wajahnya itu transformatif banget setiap kali di make upin. I love it. Overall review untuk si Warm Up bronzer ini, I don't know, like I don't really love it, tapi I don't really hate it juga. Nah untuk blush yang mereka punya dua sebenarnya, ada yang liquid blush gitu yang bentuknya mirip sama lip tint yang mereka packagingnya, sama ada yang ini si flashy cheek blush. Gue kayaknya pernah nyobain yang blush cairnya deh. Iya waktu itu sempet, tapi gue kemarin sempet nyari nggak tahu di mana. But from what I remember kayaknya terlalu natural for me si itunya, si liquid blushnya. Gue nggak terlalu ngefans, nggak terlalu suka pakai liquid blush karena ribet. Gue selalu lupa gue udah pakai bedak duluan. Banyak kan liquid blush kalau dipakai di atas bedak itu bakal ngangkat bedaknya lagi. Jadi I don't really like it. Gue lebih suka blush yang powder seperti ini. Dan untuk ini si flashy cheek blush gue pakai warna blueberry muffin. Nice. Warnanya itu kayak pinkish soft. Oke, it's a very sweet color. Lu bisa lihat gak sih situ? Kayak warna pink soft yang manis banget. Gampang di blend, gak terlalu too much gitu kan. Pigmentasinya itu pas untuk blush ini. Kayaknya gue bakal lebih sering pakai karena warnanya gue demen sih cuy. Oke, dimana dia pinkish tapi again gak terlalu pinkish, gampang di blend, soft, gak terlalu pigmented yang akhirnya too much. Kayak warna pipi yang memerah secara natural, you know, pipi bayi gitu. I do like it flashy cheek yang warna blueberry muffin. Gue bakal pakai si blushnya, kayak kasih sedikit warna aja di bagian sini. Sekarang highlighter, si Lux Crime punya highlighter. Ini highlighter yang namanya Lux Crime Ultra Highlighter. Oke, gue dalam 6 bulan belakangan ini kayaknya udah jarang banget pakai highlighter. I don't know why. Mungkin kayak gue merasa sudah tidak butuh. Like kulit gue itu oily dari gue bayi. Oke, jadi but somehow right now at this point gue lagi males banget pakai highlighter. Jadi jarang sekali gue pakai highlighter. Sebelumnya gue lebih suka highlighter yang subtle, yang lebih natural kelihatannya. Sekarang enggak sama sekali karena gue sudah menerima kalau kulit gue ini udah glowy dari sananya saat udah bercampur dengan minyak. Ini kan untuk si ultra highlighternya dia keluar lumayan lama kan ya, tahun 2020. And I remember dari tahun 2020 itu alasannya kenapa ini jarang banget gue pakai si ultra highlighter adalah karena it's too blinding, man. It's not my taste. Gue gak terlalu suka highlighter yang terlalu blinding. Oke, warna yang gue pakai sekarang itu yang Stardust. Bakal gue kasih lihat di tangan gue aja kelihatannya seperti apa. Itu, oke, like it's just too much for my liking. Preference sih. Mungkin beberapa orang yang suka highlighter yang lebih blinding, gue nggak terlalu. Ini gue pakai tuh. I do not like that anymore. Aku nggak suka lagi. Mungkin di foto bagus, tapi dunia nyata itu no. So it's definitely preference. Untuk warna Stardust ini dia lebih ke warna platinum. I do not like it. Enggak. There's a reason kenapa ini jarang banget gue pakai. Kayak terpisah dia, cahaya mantul di sini tapi yang lain tuh enggak. Warnanya tuh di situ doang. Itu dia pendapat gue untuk si ultra highlighter. Not my type, bukan tipe yang gue sukai karena again terlalu blinding ya. Emphasize my texture. Sebelah sini terpisah kelihatannya nggak glowy natural. Jadi ini bakal gue pakai sebagai eyeshadow. Eyeshadow kan cakep tuh, oke. Finally kita menuju ke eyeliner ya. Eyelinernya namanya itu Ultra Stay Eyeliner. Kemarin gue nggak sengaja, ternyata gue beli 2, oke. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ini gue kirimin, komen aja di bawah gitu. Tapi maksudnya komen apa aja, terserah lu mau komen apa aja gitu ya. Bilang Khalif Jun cantik banget hari ini, Khalif Jun you look so glowy, so nice, so kind gitu kan. Yang beruntung ntar gue kirimin ini maybe sama produk makeup lainnya gitu, bukan dari brand Lux Crime ya. Good luck. Untuk eyelinernya ini ada 2 warna. Yang pertama itu warna espresso, harusnya warna kecoklatan gitu, dan juga yang warna hitam, of course namanya itu mid
Night. It has a matte finish ya. Again, tipe eyeliner pen yang spidol seperti ini. Tapi dia aplikatornya yang besar punya, oke? And I don't know kenapa brand tidak pernah belajar ya, dimana people itu nggak suka eyeliner yang seperti ini. Kayak lu lihat aja dari Something SK, mereka pertama kali juga ngeluarinnya segede ini, akhirnya harus mereka apain lagi? Mereka ubah lagi packagingnya. Kenapa? Karena orang-orang itu nggak suka fat packaging seperti ini, ngebuat pengaplikasiannya itu lebih sulit. Tapi untuk kualitas sendiri it's very long lasting, I would say ya. Dia tahan lama, dia nggak gampang bleber gitu, nggak gampang menghilang throughout the day. Warna hitamnya dari si Ultra Stay Eyeliner ini pun juga sangatlah pekat, it's matte finish. Cuman aplikatornya aja ini gemuk banget, jadi kayak harus hati-hati atau enggak ketebelan ntar eyeliner lu. Ini dia eyelinernya, I do like it, I do like the matte finish of it, kepekatannya ya. Dan juga long lastingnya, dia tahan lama banget. Cuman packagingnya aja ini. Setelah eyeliner kita biasanya pakai apa? Pakai mascara dong. Dan ini juga termasuk produk baru dari mereka. Ini mascaranya ya, mascara serum lah. Ini namanya itu Double Duty Mascara. Dimana ini itu ada lash serumnya ditambah juga dengan mascara, sekaligus juga mereka ngeluarin ini jepitan bulu mat. I love this jepitan bulu mat. Specifically untuk si penjepit bulu matanya Lux Crime ini is actually very nyaman untuk dipakai ya. Gak berasa lembut, gak terlalu kayak ngebuat lu ngejepit banget, gak sakit gitulah, gak ada berasa kayak ketarik gimana, tapi tetap melentikan. Untuk yang bisa bikin tahan lama dan gak turun, I don't know apakah sebenarnya itu lebih ngefek di maskaranya atau di penjepit bulu matanya ya. I cannot really tell you guys karena I don't know. I suppose maskara serum itu, lash serum itu bekerja ya. Kenapa? Karena selalu ada aja brand yang berusaha ngeluarin gitu kan. Gue selalu berusaha untuk pakai, tapi ini kayak rutin skincare yang selalu gue lupakan. Jadi I never know if they truly work. Ya udahlah ya, aku tidak bisa komentar banyak-banyak karena ini produk yang jarang banget gue pakai, lash serumnya. Jadi gue bakal lebih fokus ke bagian maskaranya aja ya. Untuk si Double Duty Mascara dari Lux Crime ini itu tipe maskara yang natural, oke? Dimana dia lebih ke maskara yang mewarnai warna bulu mata lo, jadi sama sekali nggak clumpy. Pokoknya kelihatan natural banget deh. Lu pakai ini tuh kayak bener-bener cuman warnain, karena as you guys can see tuh very natural looking. Ntar bakal gue zoomin deh. Dan biasanya untuk maskara baru itu gue nggak bakal langsung bisa nge-review mereka dalam 2 minggu pemakaian. Kenapa? Karena biasanya masih sangatlah basah, gampang smudging, agak sulit dipakai. Kalau misalnya udah mulai agak mengeras tuh baru enak dia dipakai, alright. Dan karena ini udah gue pakai lebih dari sebulan, ini tuh tipe-tipe maskara your makeup no makeup look lah cuy. Kalau misalnya lu tipe-tipe yang suka maskara cetar, ngebuat lentik banget, kayaknya ini bukan maskara for you. Lu harus layer berkali-kali kalau misalnya pengen kelihatan banget, karena natural sekali cuy. And personally buat gua kasusnya masih sama kayak 90% maskara di pasaran sana, still smudging di bagian under eye. Not really my favorite. Oke, kalau misalnya gue pergi ke toko terus saya buat maskara ini, most likely gue nggak bakal beli. Kenapa? Karena pertama gue nggak butuh serumnya, dan yang kedua ini itu terlalu natural untuk gue. Biasanya gue tuh lebih suka maskara yang memberikan volume, oke, buat panjang, karena saya males pakai bulu mata palsu sekarang. So ya, ini nggak kelampi sih bagusnya, karena dia natural jadi nggak berasa kayak bulu mata laba-laba. Tergantung looknya pengen gimana aja, tapi cakep kok hasilnya. Cakep, natural banget. Kelihatannya bulu mata saya gimana menurut Anda? Lentik-lentik gak menggumpal itu loh. Your makeup no makeup look lah. Oke, sekarang kita menuju ke lipsticknya ya dari Lux Crime. As far as I'm aware, ada 3 produk lipstick yang pernah mereka keluarkan. I'm not sure apakah mereka pernah keluarin lip balm. I don't think so. Yang pertama itu adalah si Airy Lip Mousse-nya ini. Oke, yang kedua lip tint-nya. Dan yang ketiga yang terbaru itu ada yang namanya Ultra Creamy Lip Velvet, baru banget keluar harusnya minggu ini. Nah, untuk produk lipstick mereka ini tidak pernah gagal di gue. Somehow mereka selalu menjadi produk favorit gue ya, dari si Airy Lip Mousse ini, dimana dia mempunyai cloud finish. Oke, it's really beautiful, nyaman, enak banget dipakai. Kayaknya gue liat di Shopee cuman ada warna coklat fondue aja. Sekarang warna yang lain I don't know where, tapi ini gue demen banget, gue suka sekali. Untuk lip tintnya ini mungkin udah pada bosen dengerin gue omongin terus ya. Very lightweight, nyaman banget dipakai, enak, gak patchy, dia ngeblend secara baik. Gue suka sekali, oke. Dan untuk yang terbaru, ini namanya Ultra Creamy Lip Velvet.
saya pun demen juga. Oke. Ini baru banget, emang baru berapa hari gitu gue pakai, demen banget, pilihan warnanya cakep. Oke, dia enak di blend menjadi ombre gitu, beautiful. Jadi yang bakal gue pakai di video ini yang terbarunya aja ya, Ultra Creamy Lip Matte, karena yang si Airy Lip Mousse udah pernah gue omongin juga, yang si lip tintnya udah bosen dengernya. Sekarang pakai yang terbaru, Ultra Creamy Lip Velvet. Karena sempat gue pakai di IG story, kayaknya lebih banyak yang demen kombinasi ombre yang warna pearl milk dan juga sangria. I'm sorry kalau nggak bisa gue swatch semuanya karena bakal lama banget cuy. Jadi warna yang gue tahu lu pasti pada demen aja. Dan bagusnya dari si Ultra Creamy Lip Velvet ini konsisten. Semua warnanya itu sama teksturnya, oke, blendability-nya bagus. Gak ada yang kayak ini warnanya lebih patchy dibanding ini lebih bagus. Gak seperti itu. Semua warnanya itu konsisten. That's why I love them. Kayak warna yang pearl milk dulu ya, karena of course kita ombre, of course. Sekarang tuh untuk lip product sekarang tuh kayak cuma lip tint doang yang bisa gue pakai satu warna. Sedangkan untuk lipstick itu I cannot anymore. I cannot. Kalau gue campur sama lip gloss, ini cakep. Cuman warna matanya aja terlalu ringan gitu kan. Jadi kayak ngebuat ini terlalu natural. Kalau misalnya gue pakai smoky eyes, abis itu gue pakai ini, gue campur lip gloss, cakep banget. Of course dia mempunyai velvet matte finish sesuai dengan namanya, alright. Ini gue bakal gabungin sama yang sangria. Kalau misalnya gue pengen menciptakan hasil warna bibir atau enggak ombre yang sempurna itu nggak pernah cukup cuman 2 doang, pasti 3 deh, 3 ke 4 biasanya lip glossnya gitu kan. Tapi ya udah, gue pakai dua warna aja ya untuk sekarang. Ini sangria, jadi basically warna paling terang kita gabung ke warna paling gelapnya. I hate kalau misalnya lihat ombre yang nggak di blend ya, kayak bergaris gitu. You want to create ombre gitu, gradasi. Alasan gue suka ini karena it's very velvet finish. Walaupun sebenarnya si Airy Lip Mousse ini tuh juga begitu efeknya, you know. Mungkin versi lebih ringannya, si Airy Lip Mousse ini mungkin lebih berat gitu, sedangkan ini jauh lebih ringan, lebih enak di blend karena dia nggak terlalu berat gitu kan. But still matte finish. Ini kelihatannya untuk si Ultra Creamy Lip Velvet. I would say I like it. I like it kenapa? Karena gampang di blend dan gak kelihatan kering gitu. Gak kelihatan kering. Garis-garis bibir pun ya, you know, gak berlebihan kelihatannya walaupun dia matte finish. Ini kan matte, versi matte-nya. Cakep gak cakep, bagus. Coba kita tambahin lip gloss ya, pakai si something ini yang kolaborasi sama Sabrina. Nih. Bibir apa? Bibir webtoon. Cakep. Mau ganti terlalu natural untuk eye makeupnya ya, nggak bisa saya, kayak pucet banget for now untuk eye makeup sekarang. Nah ini lebih cocok kayaknya sama makeup sekarang ya, dimana eye makeupnya yang minim gitu, natural, soft aja, bibirnya agak kita buat jeder sedikit. Gabungan warna pink lemonade dan sangria. Kalau misalnya buat lu pada selalu mencari warna lipstick apa yang bagus di ombre, sangria ini sih bakal cakep banget karena warnanya apa ya? It's like blood, warm, red gitu loh, pinkish. Cakep banget sangria ini. Kayak bakal cocok selalu jadi ombre, mau ombre natural, mau ombre agak bold dikit juga bagus. Dan enaknya apa? Gampang di blend tuh. Gak ada garis, mana ada garis, gak ada. So far pemakaian beberapa hari untuk si Ultra Creamy Lip Velvet ini I love, tidak ada masalah. Gue bahkan lagi pengen pakai ini hampir tiap hari karena cakep aja gitu hasil matte ombre-nya. Menuju ke penutupan, untuk produk terakhir banget yang bakal gue review, gue bakal pakai di video hari ini dari Lux Crime adalah setting spray-nya. Oke, setting spray yang ini namanya itu Oil Control Setting Spray Ultimate. Mereka juga punya Ulti Glow, pokoknya versi glow-nya dan juga ada versi matte-nya. Gue nggak tahu apakah mereka masih produksi setting spray mereka yang sebelumnya itu yang botolnya warna hijau, tapi gue bakal pakai yang ini aja ya, karena gue punyanya yang ini, Ultimate ini. Gue itu selalu prefer setting spray yang ngebuat bedak gue itu nggak kelihatan bedaki, alias kayak ngebuat my complexion itu lebih menyatu gitu, sekaligus juga membantu untuk mempertahankan makeup gue kan. Dan this one dia nggak terlalu ngebuat my makeup lebih menyatu, mempertahankan makeup not really juga. So gue nggak merasa banyak benefit yang gue dapatkan dari setting spraynya si Ultimate Lux Crime ini, but I do like the mist ini ya, semprotannya itu enak banget, halus banget, tapi gue nggak merasa dia membantu untuk mempertahankan makeup gue. Oke, wear test full face si Lux Crime ya untuk complexionnya, except for the blush sih sama contour karena mereka nggak punya. No, I don't have yet. Tapi ini untuk cushion, the bedak tabur. Gue prefer bedak tabur for now. Alright, bagus sih ya. Matte finish ya, jadi berasa banget velvety-nya. Oke. And the setting spray too, Ultimate.
can share parts of his world and she'll be Oke, jam 8, berarti udah 6 jaman ini. Bagian hidung menghilang, udah olahraga, makan di luar sempet juga. Obviously tidak tahan masker ya, the cushion. So untuk kesimpulannya, for my overall review produk-produk makeupnya Lux Crime, I know mereka punya skincare-nya yang si cleansing oil itu, dan juga kalau nggak salah masker yang kolaborasi sama Aukarin. Ini gue bakal fokus ke makeupnya aja ya. I'm glad they rebranded. Gue suka dengan rebranding mereka ya. Packagingnya bagus, warnanya hijau, is very signature, kayak orang itu udah tahu ngelihat dari packaging atasannya aja tuh, itu produk Lux Crime. Masih banyak yang bisa diimprove dari produknya ya. Definitely lip productsnya keep it going. Oke, so far semua lip produk yang mereka keluarkan itu gue demen banget. Oke, complexion, iya, please do something about it, about the shade range, dan juga I would say kualitas dari packagingnya, bukan desain ya. Desain jelas ini udah bagus banget, tapi kayak ringkih, masih banyak yang ringkih. Kayak berapa kali juga gue kan udah pakai si Blur and Cover 2 Cake ini, kalau sekali jatuh pecah, alright, dan again itu apa namanya, pensil alisnya ini ada yang gue demen, ada yang gak gue demen ya. Normal lah for every brand, biasanya selalu seperti itu. Jarang sih ada brand yang dimana semua produknya hampir gue suka ya. SK almost close sih, tapi ya you know lah, masih dikit, masih banyak produk yang bisa mereka keluarkan yang mungkin bisa gue coba lagi ke depannya. My experience dengan produk-produk makeup mereka ini has been really good, oke. Jadi selalu pengen gue cobain lah kalau mereka punya produk baru seperti itu ya, walaupun ada yang fail, ada yang bagus banget. Highlighter kayaknya emang bukan buat eyeshadow, makanya gampang banget creasing. Eyeliner cakep, lipsticknya beautiful, maskaranya seperti yang bisa lihat udah bleber di bawah. Complexionnya ini sih agak kasar sebenarnya loh. Highlighternya lagi tambah setting spray. Thank you so much for watching. Kita nontonin one brand review untuk produk-produk makeupnya Lux Crime. Alright, I hope this video is helpful. And as always, wash your hands, don't touch your face. Okay, bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah.